Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan Geprek Tutorial. Dalam kesempatan kali ini saya ada motor Mio dengan kendala akinya sering tekor ya. Jadi ini akinya tidak tahan lama. Kata pemilik motor ini sudah berkali-kali ganti aki dan selalu ngedrop ya. Dipakai 2 bulan 3 bulan ini aki baru sudah ngedrop lagi. Dan ini akinya katanya baru sekitar 4 bulanan ya. Ini sudah ngedrop. Oke, langsung saja kita cek dulu. Oke, setelah kita coba ternyata seperti tadi, akinya tidak kuat buat starter ya. Coba kita cek dulu dari akinya. Kita cek ini apakah benar akinya masih belum lama ya. Kita cek dulu sama-sama. Oke, bisa kita lihat sama-sama. Ini ternyata akinya juga belum terlalu lama teman-teman. Ini dari akinya kelihatan masih lumayan bagus ya. Dan selnya atau elemennya juga masih bagus. Dan karena akinya masih kelihatan bagus, kita cek dulu, kita periksa satu persatu ya, step by step, apakah ada masalah lain dari pengisiannya atau dari spoolnya. Kita cek satu persatu teman-teman. Kita coba hidupkan dulu motornya, kita engkol ya. Kemudian waktu motor sudah nyala, kita cek starternya. Nah, ini masih ringan ya teman-teman. Jadi pengisian dari kiprok atau dari spool ini masih bagus. Karena pas waktu keadaan motor hidup, ini starternya sangat ringan karena mendapat suplai dari pengisian. Oke teman-teman, ini bisa kita simpulkan ya. Kita simpulkan dulu dari pengisian ini masih lumayan bagus karena tadi waktu motor dihidupkan ini starternya enteng ya, masih mendapat suplai dari pengisian. Dan untuk langkah kedua kita coba cek pada bagian switch rim teman-teman. Dan kita cek bagian switch rimnya, ini bagian depan ini agak longgar ya. Coba kita kontak on dan kita cek lampu rem belakang. Nah, ternyata masalahnya ada di sini teman-teman. Ini switch remnya nyala terus ya, tidak mau mati. Ini dikarenakan switch rem bagian depannya ini sudah longgar ya, atau sudah tidak presisi. Sehingga ini mengakibatkan pengisian akinya ini kurang stabil ya teman-teman. Jadi arusnya terbagi antara pengisian untuk aki dan juga menghidupkan rem belakang. Dan bila teman-teman bertanya kenapa kok lampu rem belakang ini nyala terus akinya bisa tekor, ini karena lampu rem belakang ini dari arus aki teman-teman. Arusnya dari aki dan menggunakan bohlam filamen ya, sehingga konsumsi arusnya ini sangat boros teman-teman. Dan untuk mengatasi hal seperti ini, teman-teman tidak usah bingung ya. Ini cukup kita tekan kembali ya, kita pasang, kita tempelkan ya. Yang penting mepet pada dudukannya. Kemudian kita tetes dengan menggunakan lem tetes seperti ini teman-teman. Kita tetes dengan menggunakan lem tetes dan kita tekan ya. Harus mepet agar nanti waktu kita lepas tuas remnya, ini switch remnya berfungsi normal. Oke teman-teman, setelah kita lem, kita cek dulu switch remnya. Kita cek ini sudah berfungsi normal ya. Dan kemudian kita cek lampu rem belakangnya. Nah, kita kontak on dan kita cek rem bagian belakangnya dulu. Mas, tolong direm mas, tolong mas. Oke teman-teman, kita cek. Bisa kita lihat sama-sama, ini rem belakangnya sudah normal ya teman-teman. Switchnya sudah normal kembali. Kemudian kita cek hidupkan motornya dulu, kita panasin ya istilahnya, kita hidupkan beberapa saat. Dan kemudian nanti kita cek untuk starter.
Kita hidupkan dulu sekitar 1 menit 2 menit ya. Ini agar akinya terisi dulu oleh arus dari pengisian. Oke teman-teman, ternyata masalahnya ada pada switch remnya ya. Ini yang bagian depan, yang bagian kanan ya. Rem belakangnya nyala terus sehingga akinya tekor ya. Setelah kita cek, kita betulkan, ini sudah normal kembali. Kita cek sekali lagi. Oke teman-teman, ini akinya sudah normal ya, starternya sudah enteng. Dan bila teman-teman punya masalah yang sama seperti ini, jangan buru-buru ganti aki ya. Teman-teman bisa cek di bagian switch remnya, bisa switch rem kiri ataupun switch rem yang bagian kanan. Untuk cara ceknya mudah ya teman-teman, seperti tadi sudah saya jelaskan. Caranya adalah kita kontak on dan kita cek lampu bagian rem belakang ya. Kalau lampu rem ini nyala berarti switch rem ada yang tidak beres atau ada yang konslet. Dan teman-teman bisa cek satu persatu ya di bagian switch rem kiri ataupun switch rem yang kanannya. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila teman-teman suka dengan video ini, bisa tekan tombol like-nya. Dan bila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.